benar Tuhan. Biarlah kami terus mengikuti panggilan-Mu atas hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami tetap setia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, ini waktunya kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan person worship yang membawa, yang memimpin kami Tuhan. Terus masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau jamah setiap hati kami Tuhan. Sehingga hati kami hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Pimpin kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam saudaraku. Ada sukacita? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bersyukur ya hari ini kita tetap setia datang beribadah. Kondisi memang hujan, tapi semangat untuk berkumpul bersama saudara seiman, memuji, menyembah Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan bagi hidup kita. Amin. Dan hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adapun tema yang akan saya bagikan adalah berubah di dalam kerajaan Allah. Saudaraku, kita membaca di Matius 13. Kita buka firman Tuhan di Matius 13. Saya bisa dapatnya kelihatan. Matius 13 ayat 1 sampai 9. Saya yang ganjil, saudaraku yang genap. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Amin. Dan saya akan membacakan firman Tuhan buat saudara dari ayat 18 sampai 22. Ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat,
ada yang 30 kali lipat. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Kita sampai kepada ayat 24 saja saudaraku ya. Ke ayat 23. Dari firman Tuhan yang kita baca ini saudaraku, kita melihat bahwa bertumbuh di dalam kerajaan Allah itu meliputi 3 proses. Yaitu berubah, berbuah, dan berlipat ganda. Sekali lagi saya sampaikan kepada kita saudaraku. Bertumbuh di dalam kerajaan Allah meliputi 3 proses. Yaitu berubah, berbuah, dan berlipat ganda. Dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Ada 4 gambaran orang dalam perumpamaan penabur ini. Yang pertama, benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ini menggambarkan orang yang tidak mengalami perubahan sama sekali. Dia tidak mengalami perubahan sama sekali. Karena apa? Karena ia tidak mengerti firman kerajaan Allah. Kenapa saudaraku? Karena dia tidak mengerti firman kerajaan Allah. Sehingga si jahat merampas benih yang ditabur di dalam hatinya. Seperti kita misalnya saat mendengarkan firman Tuhan. Dan ternyata saat kita mendengarkan itu kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kita mengeraskan hati kita sehingga kita tidak mengerti firman Tuhan dan iblis merampas firman Tuhan yang ditaburkan di dalam hati kita. Ini sudah biasa kita dengar, tapi tidak mengertinya ini kurang kita fokuskan. Karena itu saudaraku, saat kita mendengarkan firman Tuhan, mohonkan Roh Kudus membimbing, menuntun kita sehingga kita mengerti firman Tuhan itu. Supaya kita tidak menjadi gambaran yang tadi. Orang yang tidak mengalami sama sekali perubahan. Seperti benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saya percaya kita di sini ada yang mendoakan. Ada pelayanan doa di ruangan menara doa yang terus berdoa kepada kita saat kita mendengarkan firman. Dan mereka menaikkan doa agar kita umat Tuhan saat mendengar firman sungguh-sungguh mendengar. Sehingga mengerti akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Dan yang kedua, benih yang ditabur di tanah berbatu adalah orang yang mengalami perubahan tapi sebentar, sementara, tidak lama. Tidak berakar, karena firman itu tidak berakar di dalam hidupnya. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Memang pada waktu mendengar firman Tuhan diterima. Tapi pada saat ada persoalan, ada penindasan, penganiayaan, kita akhirnya murtad. Karena apa? Tidak berakar firman Tuhan itu. Karena itu saat kita mendengarkan firman Tuhan saudaraku, kita renungkan itu. Kita renungkan. Minta pimpinan Tuhan untuk agar firman itu berakar di dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, benih yang ditaburkan di tengah semak duri adalah orang yang mengalami perubahan cukup lama tetapi tidak berbuah dan berlipat ganda. Memang diterima firman. Terjadi perubahan tapi tidak berbuah. Karena apa? Karena perubahan mereka dihalangi oleh kekhawatiran dan tipu daya kekayaan dunia. 3 gambaran orang ini adalah tidak melakukan proses dalam prinsip bertumbuh di dalam kerajaan Allah. Mereka tidak berubah, tidak berbuah dan berlipat ganda. Tapi benih yang ditaburkan di tanah yang baik menggambarkan orang yang proses bertumbuh secara lengkap
yaitu berubah, berbuah dan berlipat ganda. 30 kali, 60 kali dan 100 kali lipat. Amin. Dan biarlah umat Tuhan gambaran ini. Bagaimana kita di dalam bertumbuh, di dalam kerajaan Allah kita berubah, berbuah dan berlipat ganda. Minggu lalu Pastor Daniel mengajarkan kita tentang pemuritan, di mana di dalam pemuritan itu kita harus mau diubahkan, berubah, dan mengubahkan sesuai ajaran Kristus. Dan kita bersyukur saudaraku, hari-hari ini kita kampanyekan tentang pemuritan. Dan itu juga karena anugerah Tuhan. Api kegerakan pemuritan itu terus bergerak. Untuk apa saudaraku? Agar kita berubah. Berubah bagaimana di dalam pemuritan ini saudaraku? Kita yang dulunya tidak tahu menjadi tahu tentang kebenaran. Yang dulunya misalnya kita tidak tahu bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia. Mungkin dulu kita mengira keselamatan itu adalah hasil perbuatan. Tapi dengan kita belajar, menerima pengajaran kebenaran firman Tuhan melalui proses pemuritan yang dulunya kita tidak tahu menjadi tahu. Di dalam pemuritan juga saudaraku, kita dibimbing, tidak hanya diajar tapi kita dibimbing. Di mana dulu kita tidak menghidupinya dan sekarang kita menghidupinya. Dulu mungkin kita tidak memiliki kehidupan doa, dengan kita masuk dalam satu proses pemuritan, kita memiliki kehidupan doa. Dan di dalam proses pemuritan itu juga saudaraku ada pelatihan. Artinya dulu kita tidak mampu menjadi mampu. Dulu kita tidak tahu bagaimana belajar firman Tuhan, sehingga kita akhirnya tahu bagaimana kita belajar firman Tuhan. Dulunya kita tidak tahu, tidak mampu menyampaikan firman Tuhan. Dengan proses pemuritan itu kita dimampukan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Banyak hal. Jadi saudaraku, bersyukurlah kita terus masuk dalam semangat pemuritan. Karena dalam pemuritan itu kita berubah ke arah Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bersyukur saudaraku, itu bukan karena kekuatan kita. Ada juga saudaraku, lihat, tidak semua langsung menerima, bahkan menunggu. Bahkan mungkin ada hal yang mengatakan, terlalu banyak kali yang dilakukan. Dulu begitu juga, tapi tidak juga berjalan. Kita jangan lama melihat ke belakang saudaraku. Tapi lihat ke depan, ada janji Tuhan, ada pengharapan. Bagian kita masuk dalam rencana Tuhan seperti tadi. Masuk dalam panggilan Tuhan. Tuhan panggil kita, jadikanlah semua bangsa muridku. Untuk itu kita perlu dimuridkan dan memuridkan. Dan saat ini saudaraku, kita juga ingin berubah di dalam kerajaan Allah. Kita ingin berubah di dalam kerajaan Allah. Untuk itu kita perlu namanya pendukung perubahan. Karena tadi ada dia sama sekali tidak mengalami perubahan. Ada tadi dia mengalami perubahan tapi sebentar, sementara. Tapi kita ingin rindu bagaimana kita mengalami perubahan yang permanen, yang tetap. Untuk itu kita perlu namanya pendukung perubahan. Namun pendukung perubahan ini bukanlah kekuatan yang mengubahkan kita. Hanya Allah lah yang mengubahkan kita. Hanya kekuatan Allah lah yang mampu mengubahkan hidup kita. Amin. Tapi kita memerlukan yang namanya pendukung perubahan. Apa itu saudaraku? Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Mari kita membaca firman Tuhan di Lukas 17 ayat 21. Lukas 17 ayat 21. Nah, ini perlu kita sama-sama membacanya. Lukas 17 ayat 20. Lukas 17 ayat 21.
3, 2, 1. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Di antara siapa? Di antara orang percaya. Di antara siapa saudaraku? Di persekutuan orang-orang percaya. Di situ kerajaan Allah ada. Jadi kita bersyukur kita memiliki yang namanya komunitas orang percaya. Ada persekutuan rayon. Ada komunitas kelompok PA. Ada komunitas TNG. Bapak Sion, anak-anak. Itu adalah komunitas orang percaya. Dan melalui firman Tuhan ini dikatakan, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Berarti ada di antara kita orang percaya. Amin. Nah, ini harus kita pegang. Kerajaan Allah ada di antara kita. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ternyata persekutuan atau komunitas orang percaya adalah faktor pendukung perubahan. Tapi komunitas atau persekutuan orang percaya yang bagaimana ada kerajaan Allah di situ. Banyak orang Kristen berkumpul, ya kan? Tapi yang dilakukannya hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apakah ada kerajaan Allah di situ? Apakah komunitas itu akan mengubahkan kita? Di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa kerajaan Allah ada di antara komunitas orang percaya yang bagaimana? Mari kita baca di Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan biarlah komunitas ini ada di tengah-tengah kita. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Komunitas yang bagaimana? Komunitas yang saling. Saling apa? Di sini dikatakan. Saling memperhatikan. Saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Dan saling menasehati. Dan biarlah persekutuan kita, komunitas kita ada hal ini. Ada saling mengasihi. Dan bersyukurlah kita untuk kita bisa ada di dalam suatu persekutuan. Karena ternyata persekutuan atau komunitas itu adalah pendukung perubahan di dalam hidup kita. Jadi saudaraku, pujilah Tuhan. Karena saudaraku ada di tengah-tengah komunitas itu. Dan bagi saudaraku yang saat ini tidak ada di tengah-tengah komunitas itu, mari datang ke persekutuan. Mari datang ke komunitas itu. Karena disitulah kita akan diubahkan oleh Tuhan. Karena di dalam komunitas itu ada saling memperhatikan. Saling menasihati. Dan biarlah terus kita naikkan doa kita. Agar persekutuan-persekutuan yang ada di wilayah-wilayah kita. Persekutuan yang kerajaan Allah ada di antara kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi saudaraku bangga, ya kan? Selalu diingatkan untuk datang beribadah. Selalu diingatkan untuk datang persekutuan. Saya punya pengalaman dengan seseorang, ini mendorong saya membagikan firman ini saudaraku. Bagaimana hatinya sangat penuh belas kasihan melihat kalau ada orang-orang yang tidak beribadah. Saya sangat bersyukur melihat dia. Karena hati Tuhan itu ditaruhkan atas dia. Sehingga itu dinaikkan kepada Tuhan. Sehingga biarlah umat Tuhan, jemaat Tuhan
yang dulunya malas-malas datang beribadah, semakin rajin datang beribadah. Amin. Dan biarlah kita sama-sama menyampaikan, memberitahu di dalam komunitas itu kita akan diubahkan dan kita akan berbuah dan berlipat ganda. Dan kita masuk dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah. Dan benarlah Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Dengan bagaimana? Dengan adanya perubahan di dalam hidup kita. Perubahan karakter, sikap, perilaku. Dan kita berbuah dan berlipat ganda. Amin. Jadi saudaraku, kita perlu yang namanya pendukung perubahan. Sehingga perubahan kita tidak sebentar atau sementara. Biarlah perubahan kita itu tetap permanen. Dan untuk itu kita datang kepada satu komunitas di mana di situ ada saling menasihati, saling mendorong di dalam kasih Tuhan, saling memperhatikan. Dan sekarang kita ingin tahu, saudaraku, kalau kita katakan kita ingin berubah, apa yang menjadi firman Tuhan hari ini bagi kita? Berubah di dalam apa kita? Banyak yang Tuhan inginkan dalam perubahan di dalam hidup kita. Tapi pesan Tuhan hari ini adalah bagaimana kita berubah di dalam satu hubungan. Karena banyak kita lihat ada kondisi orang-orang yang memberontak, pertengkaran, perselisihan, narkoba, banyak hal-hal yang terjadi. Bahkan saudaraku, banyak orang yang tidak mampu mengatasi konflik dalam hubungan. Dan kita tahu saudaraku, kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kita untuk memulihkan hubungan Allah dengan manusia. Untuk memulihkan hubungan manusia dengan sama. Jadi saudaraku, kita tadi sudah memahami kita perlu berubah dan faktor pendukung perubahan itu adalah kita masuk di dalam satu komunitas orang percaya, komunitas yang saling mengasihi, saling memperhatikan. Dan di dalam komunitas itu kita rindu perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Dan hari ini perubahan apa yang kita rindukan? Perubahan apa yang Tuhan inginkan bagi jemaat Tuhan? Dan inilah firman Tuhan yang kita akan dengar. Mari kita baca di Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Saya bacakan buat saudara. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Tadi saudaraku, ayat 12 saja. Tadi saudaraku kita melihat bahwa mengapa ada perceraian, kenakalan remaja, narkoba, pertengkaran, pemberontakan, dan banyak orang yang tidak mampu mengatasi konflik dalam hubungan. Tadi dikatakan karena apa? Semua karena tidak terjadinya perubahan dalam hubungan. Nah, sekarang kita mau berubah di dalam hubungan agar kita tidak mengalami hal-hal seperti tadi. Sehingga kita juga akan dimampukan mengatasi konflik di dalam hubungan. Untuk itu kita mulai, karena kita sering mengalami konflik di dalam satu hubungan. Baik dengan suami, baik dengan istri, baik dengan anak, baik dengan saudara yang lain atau dengan tetangga. Nah, sekarang kita ingin tahu, kok ini bisa terjadi di dalam hidup kita? Kok ini sering terjadi? Untuk itu kita mau berubah di dalam kerajaan Allah. Berubah di dalam hubungan. Bahkan saudaraku, hari ini Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan ingin kita mengalami perubahan di dalam membangun hubungan. Amin. Untuk itu ada pesan Tuhan. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran.
terima di dalam nama Yesus Kristus. Terima saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita tidak mampu, hanya kekuatan Tuhan. Dan untuk itu kita mari saling mengingatkan, saling menasihati agar terjadinya hubungan yang baik di antara sesama kita manusia. Karena itu saudara terima dulu, kenakanlah dulu belas kasihan itu, kenakanlah kemurahan, kerendahan hati, terima di dalam nama Yesus Kristus. Tanpa itu nanti kita tidak terjadi membangun di dalam hubungan. Kalau masih keras hati, berarti seperti benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jangan mau saudaraku, jangan mau seperti gambaran itu. Lembutkan hati. Kata Yesus, mari belajarlah kepadaku yang rendah hati dan lemah lembut. Terima. Dan biarlah hati kita lembut, rendah hati, ya kan? Sehingga kita kenakan belas kasihan yang seperti tadi. Saya bersyukur bertemu dengan seseorang. Pada saat dia melihat ada orang yang tidak datang beribadah, hatinya penuh dengan belas kasihan, ya kan? Wah, terima kasih Tuhan, itu anugerah Tuhan. Dan saya juga merindukan hal itu saudaraku. Dan biarlah semua kita merindukan. Ya, bukan hanya datang beribadah, mungkin ada berbelas kasihan kepada sesama kita yang tidak mampu. Banyak hal ya. Tapi sekarang kita fokus kepada suatu komunitas, satu persekutuan. Dan bila ada kita lihat saudara kita tidak datang kepada satu persekutuan komunitas, adakah belas kasihan itu di dalam hatiku? Kalau tidak ada, kita biarkan dia saudaraku. Kita biarkan dia tidak berubah. Dan ternyata kita sendiri tidak berubah. Kenapa? Berarti kita tidak ada belas kasihan. Jadi karena itu mohonkan kepada Tuhan. Biarlah ini anugerah kita hari ini. Pada saat firman Tuhan disampaikan, terima saudaraku. Di dalam nama Yesus. Dan ayat berikutnya. Ayat 12 tadi, ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saat saya merenungkan firman Tuhan saudaraku, saya meminta kepada Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang sabar terhadap yang lain. Ini sangat penting saudaraku ya, di dalam satu hubungan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Nah, ini berkat anugerah Tuhan. Sebagai hamba Tuhan saya memohon kepada Tuhan. Tuhan berikanlah sabar, kesabaran itu di dalam hatiku. Dan saya terima saudaraku. Dan saya juga merindukan saudaraku menerima hati Tuhan itu. Terima saudaraku. Hati yang sabar terhadap yang lain. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima saudaraku. Pegang apa saudaraku. Ikuti aja saudaraku. Karena saat ini Tuhan percayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya berdiri di sini karena Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima saudaraku. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dahsyat saudaraku. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jadi di atas semua itu, hal apa yang harus kita kenakan? Hal apa yang harus selalu kita praktekkan? Yaitu kasih. Dan kasih itu apa fungsinya? Mengikat, mempersatukan, dan yang menyempurnakan. Jadi di sini saudaraku, kita diajarkan Tuhan berubah di dalam satu hubungan dengan mengenakan apa? Kasih yang bekerja dengan sempurna.
Apa itu kasih yang bekerja dengan sempurna? Yang tadi, kasih yang mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Dan kita ingin mengalaminya. Bagaimana ini maksudnya? Kita ingin mengalami dan mengenakan kasih yang bekerja terus menerus. Kasih itu kita harus terus mengenakan itu. Kita terus mempraktekkan itu untuk supaya kita berubah di dalam satu hubungan. Kita harus mengenakan itu, saudaraku. Kita harus mempraktekkan kasih itu. Kasih yang bekerja dengan sempurna itu. Apa itu kasih yang bekerja dengan sempurna itu? Bagaimana kita mengalami kasih yang bekerja dengan sempurna itu? Kita akan lihat di dalam firman Tuhan di Markus 12 ayat 29 sampai 31. Tadi kita sudah menerima sabar ya, dan sabar saudaraku untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya dengan lembut kita terima. Ini rahasianya saudaraku. Kita ingin tadi kenakanlah dari semua itu, kenakanlah kasih. Kasih itu fungsinya mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Kenakan, praktekkanlah itu terus menerus. Sehingga hubungan kita dipulihkan. Karena kita ingin berubah di dalam kerajaan Allah. Dan komunitas adalah faktor atau pendukung perubahan. Di dalam komunitas itu hendaklah kita saling mempraktekkan terus menerus kasih yang bekerja dengan sempurna. Apa itu? Di Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi di sini ayat berikutnya. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin saudaraku. Di sini kita bisa melihat saudaraku bahwa kasih yang bekerja dengan sempurna itu, kita lihat bahwa ada 3 arah. Kasih itu selalu bekerja dalam 3 arah. Tadi di situ dikatakannya dikasihi dan mengasihi Allah. Ini arahnya ke atas. Tadi kan kasihilah Tuhan Allahmu. Dan untuk kita mengasihi Tuhan Allah tentu kita mengalami kasih Allah. Yang kedua, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Arah yang kedua, mengasihi diri sendiri ke dalam. Jadi ke atas dan sekarang ke dalam. Dan arah yang ketiga adalah mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Mengasihi sama. Jadi ada 3 arah tadi. Mengasihi Allah, mengasihi diri sendiri, dan mengasihi sesama. Jadi harus bekerja 3 arah ini saudaraku. Untuk kita terus mempraktekkan, mengenakan kasih yang mempersatukan tadi. Kasih yang sempurna tadi. Jadi artinya kita harus terus mengasihi Allah, mengasihi diri sendiri, dan mengasihi sesama. Sekarang saya kasih contoh. Satu saat saudaraku punya satu konflik persoalan dengan saudara yang lain. Mungkin saudara berpikir ini masalahnya dia ini. Akar persoalannya dia ini. Padahal bisa saja akar persoalannya adalah diri kita sendiri. Apa maksudnya Pak Anton? Bisa saja karena kita tidak mengasihi diri kita. Sehingga kita tidak mampu mengasihi sesama kita
Karena kita tidak mengasihi diri. Jadi persoalan ternyata akarnya adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak mengalami kasih atau kurang mengasihi diri sendiri. Gimana maksudnya ya? Tadi kan dikatakan kita misalnya kita punya satu persoalan, konflik dengan seseorang. Kadang kita berpikir ini orang ini nih yang persoalannya ini. Padahal ternyata kita. Kenapa? Karena kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Kenapa? Untuk mengasihi sesama itu kita harus mengasihinya seperti diri kita sendiri. Sekarang ternyata kita kurang mengasihi diri sendiri. Mengapa kita kurang mengasihi diri sendiri? Sebenarnya kita bisa jawab saudaraku. Karena kita kurang mengalami kasih itu Tuhan. Karena kita kurang mengasihi kasih Tuhan itu. Karena itu saudaraku, kita harus datang kepada Tuhan. Karena itu saat kita naikkan puji-pujian itu present worship itu membawa kita kepada kasih itu Tuhan. Supaya kita mengalami kasih Tuhan. Bahkan di awalnya kita mengucap syukur. Karena sungguh besar kasih Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita alami saudaraku. Bahkan di dalam persekutuan-persekutuan kita. Bersemangat kita menceritakan, membagikan kasih anugerah Tuhan itu di dalam hidup kita. Kita ceritakan baiknya Tuhan. Kita ceritakan pengorbanan Tuhan. Kita ceritakan pertolongan Tuhan itu di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak kekurangan di dalam mengasihi diri kita. Jadi dengan kita mengalami kasih Tuhan itu, tentu kita akan mengasihi itu Tuhan. Ya, dengan kita, karena itu saudaraku, kita datang ke sini, kita bersyukur karena kasih itu Tuhan. Karena itu kita sama-sama dengan saudara seiman memuji, merayakan kemenangan-kemenangan yang kita alami di dalam 1 minggu ini. Kita naikkan ucapan syukur kita, pujian kita. Dan kita pun saat bertemu dengan saudara seiman mengenakan kasih yang sempurna itu. Sehingga kita wah bagaimana luar biasa kan. Hubungan pun semakin bertumbuh ya dan saling mengasihi. Jadi saya katakan lagi kadang persoalannya itu di dalam diri kita karena kita kurang mengalami kasih Tuhan. Dengan kita mengalami kasih Tuhan, maka kita akan mengasihi Tuhan. Dan bukti kita mengasihi Tuhan, mari kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 11. Ayat firman yang terakhir bagi kita. 1 Yohanes 4, silakan pemain musik. 1 Yohanes 4 ayat 11. Sama-sama kita membacanya saudaraku. 3, 2, 1. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Mengapa kita tidak mengasihi diri sendiri? Karena kita kurang mengalami kasih Allah. Dan jika kita mengalami kasih Allah, maka kita pun akan semakin mengasihi Allah. Dan bukti kita mengasihi Allah yaitu jika kita mengasihi saudara kita. Itulah kasih yang bekerja sempurna. Kenakanlah itu saudaraku. Kenakanlah itu, praktekkanlah itu terus menerus. Sehingga akan terjadi perubahan di dalam hidup kita. Dan kita akan berbuah dan berlipat ganda. Tundukkan kepala kita, datang kepada Tuhan. Mohonkan, Tuhan, aku mau berubah di dalam kerajaan-Mu. Tundukkan, mohonkan kepada Tuhan. Dan doakan komunitas-komunitas saudaraku. Biarlah komunitas saudaraku, persekutuan-persekutuan yang saudaraku ada di sana. Persekutuan itu, komunitas orang percaya itu, komunitas yang saling mengasihi. Dan selalu mempraktekkan terus-menerus kasih yang sempurna itu. Sehingga kita pun terjadi perubahan di dalam hubungan antara sesama kita.
Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengar. Kami mau berubah di dalam kerajaan Allah. Berubah di dalam hubungan dengan sesama. Dengan mengenakan, mempraktekkan kasih yang bekerja dengan sempurna. Mengalami kasih Allah, mengasihi Allah, dan mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Datang kepada Engkau. Ubahkan kami Tuhan dalam hubungan dengan sesama. Tuhan Yesus, biarlah kerajaan-Mu Tuhan ada di antara kami.